Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam tugas kepala sekolah dan tugas guru. Perkenalkan, nama saya Alifiana Karisma Afrianti dan rekan saya Adelia Putri Andira, Nanda Syifa Asmuna, dan juga Putri Nur Saprilia. Langsung saja kita mulai. Jadi, tahapan implementasi kurikulum bukanlah suatu peraturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahapan ini dirancang untuk membantu seorang pendidik atau dalam satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi kurikulum merdeka tersebut. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian dari kurikulum merdeka sendiri. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi diri. Kurikulum merdeka juga memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar dari peserta didik. Di dalam suatu kurikulum pasti ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sendiri merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMA atau SMK. Capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, prinsip dan proses penyusunan dari KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dalam menyusun KOSP, sekolah diberikan wewenang untuk menentukan format dan sistematika penyusunannya. Yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, dalam penyelenggaraannya, KOSP perlu menjadi dokumen yang dinamis, yang diperbarui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan bagi yang belum pernah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu yang pertama, melaksanakan analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan juga tujuan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan perorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alifiana tentang penyusunan kurikulum dalam satuan pendidikan. Nah, yang ketiga adalah proses peninjauan dan revisi KOSP. Langkah-langkah peninjauan revisi kurikulum operasional ini adalah bagi yang telah memiliki dokumen kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Langkah yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kedua, meninjau ulang visi, misi, dan tujuan. Ketiga, meninjau ulang pengorganisasian pembelajaran. Keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Kepala sekolah adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus siap menerima semua kewenangan tersebut dengan berbagai konsekuensinya. Kemudian, kepala sekolah sebagai supervisor memiliki peran dan tanggung jawab untuk memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai perencana, kedua kepala sekolah sebagai pelaksana,
Ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor. Keempat, kepala sekolah sebagai pemimpin. Dan kelima adalah kepala sekolah sebagai sumber informasi. Kemudian, untuk peran kepala sekolah yang pertama adalah kepala sekolah sebagai perencana. Kepala sekolah merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan visi misi di sekolah dengan sesuai kebutuhan masyarakat dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kepala sekolah juga bertugas untuk membuat rencana kerja sekolah atau RKS serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Peran yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pihak pelaksana. Kepala sekolah penggerak sebagai pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan program-program sebelumnya dengan menyusun program kerja sekolah, organisasi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan semester maupun tahunan. Kemudian yang ketiga adalah peran kepala sekolah sebagai pihak supervisor, yaitu mengawasi jalannya program sekolah. Nah, inti dari peran kepala sekolah sebagai pihak supervisor ini adalah melaksanakan evaluasi diri sekolah atau EDS dan evaluasi pengembangan kurikulum serta mempersiapkan kelengkapan dokumen akreditasi. Lalu, peran kepala sekolah yang keempat yaitu sebagai pemimpin. Kepala sekolah berperan sebagai motor penggerak sekolah, menentukan arah kebijakan secara luas dan memimpin menuju kemajuan pendidikan. Lalu peran yang kelima yaitu kepala sekolah berperan sebagai sumber informasi dengan menyampaikan informasi strategis kepada anggota sekolah dan pihak eksternal untuk memastikan komunikasi efektif dan keberlanjutan pendidikan. Lalu ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah saat mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama itu tantangan internal dan yang kedua tantangan eksternal. Nah, di sini kami sudah menuliskan beberapa contoh tantangan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Contoh dari tantangan internal yang pertama itu SDM yang kurang memadai dan yang kedua kemampuan siswa yang beragam. Sedangkan tantangan eksternal contohnya itu adalah dukungan masyarakat yang kurang maksimal. Tadi kan kita udah membahas peran kepala sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, jadi salah satu aspek utama dari kurikulum merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Peran guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 7. Yang pertama, menggali potensi siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran terpersonalisasi. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran aktif. 4, mendorong keaktifan dan inovasi. 5, memperkuat karakter dan etika. 6, menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemandirian siswa. Peran guru yang pertama yaitu menggali potensi siswa. Jadi, guru itu memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi potensi, minat, dan kebutuhan setiap siswanya. Dengan melalui pendekatan kurikulum merdeka, guru dapat mendesain pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman siswa sehingga setiap siswa itu dapat berkembang secara optimal. Peran guru yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang terpersonalisasi. Nah, jadi di sini guru dapat merancang metode, materi, kemudian pendekatan yang akan guru gunakan untuk digunakan kepada siswanya, baik secara kelompok maupun individu. Peran guru yang ketiga yaitu membantu mengembangkan pembelajaran aktif. Nah, guru itu berperan untuk membantu siswanya dalam memahami konsep melalui pembelajaran aktif. Contoh kegiatannya yaitu seperti tugas diskusi, tugas kelompok, proyek, eksperimen, dan lain sebagainya. Peran guru yang keempat yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengerjakan tugasnya sendiri, hal tersebut dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan berkreasi sendiri. Hal itu dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir mereka yang lebih tinggi. Peran guru yang kelima yaitu memperkuat karakter dan etika. Jadi, dalam kurikulum merdeka, guru lebih menekankan pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang kuat melalui interaksi dan contoh yang telah diberikan oleh guru. Peran guru yang keenam yaitu menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai budaya serta lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu mengembangkan kemandirian siswa.
Dalam kurikulum Merdeka, guru dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri, mengatur waktu, dan mengelola sumber pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, guru merupakan penggerak Merdeka Belajar. Hal ini maksudnya guru di sini lebih dominan sebagai fasilitator saja, sedangkan siswanya berperan aktif. Sebagai seorang guru diharapkan mampu bersikap aktif, semangat, kreatif, inovatif, serta terampil guna menjadi fasilitator penggerak perubahan di sekolah. Kontribusi guru untuk masa depan yang lebih baik lagi dalam kurikulum Merdeka dengan memberikan kewenangan kepada guru untuk lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran. Guru lebih pada membimbing dan membantu siswa untuk menjadi individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, jadi itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.